Terus aktivitas sehari-hari ya seperti biasanya. Setelah itu aktivitasnya itu yang dibawa ke keimanan. Maha kuasanya Tuhanmu itu sudah waktunya kalian melihat kemahaan Tuhan. Seperti Rasulullah dulu, awalnya ya penciptanya itu yang memelihara, setelah itu ya maha menolong, maha memberi, setelah itu ya maha kuasa, maha sempurna, maha segalanya. Jadi proses dari maha pencipta itu menciptakan diri, terus melihat semua ciptaannya, di situ baru mengakui maha pencipta. Maha memelihara kita, percaya pemelihara kita, pencipta kita, setelah itu mah, oh pencipta saya yang memelihara. Nah, oh yang memelihara alam semesta, memelihara tumbuh-tumbuhan, hewan, nah baru kelihatan maha memelihara. Jadi mengenal kemahaan Tuhanmu dari dirimu sendiri. Setelah itu kamu nggak butuh melihat kemahaan yang ada pada alam, tapi melihat pemilik dari alam semesta itu, penciptamu itu. Di situ kamu mengetahui Tuhanmu maha kuasa untuk bergantung milik siapa alam semesta, milik siapa harta benda dan semua yang ada di dunia dan di alam semesta, milik milik Tuhan. Disitulah kamu melihat dalam menjalani kehidupan yang kamu lihat kekuasaan Tuhan. Kalau udah kekuasaan Tuhan yang kamu lihat, hilang khawatir, hilang gelisah, hilang susah, harapanmu besar. Di situ Tuhanmu akan memberikan jalan. Untuk kehidupan sehari-hari, sudah waktunya melihat kemahaan Tuhanmu dalam menjalani aktivitas. Nah, kalau melihat Tuhanmu itu maha kuasa, kok hatimu tidak semakin besar percayanya? Berarti itu hatimu tidak bergerak, hatimu tidak tergerak untuk besar di dalam dada itu ada besar percayanya. Hati itu di keikhlasan, setelah itu naik untuk melihat kehidupan, menjalani kehidupan itu tergerak, akhirnya besar rasanya dadamu itu ada keyakinan. Kalau hanya di hatimu kamu mengakui Tuhanmu maha kuasa, setelah itu pikiranmu mengakui Tuhanmu maha kuasa, tapi hatimu, dadamu itu tetap kecil, berarti sama juga bohong, meloncat imanmu, meloncat dari hati ke pikiran, dadamu tidak punya keyakinan. Kenapa orang tuh nggak pernah bisa yakin? Karena gerakan dari keimanan tuh dari dalam keikhlasanmu, setelah itu keluar, lah itu ada rasanya tumbuh besar percaya. Kalau bagi siapa yang nggak bisa merasakan keimanannya tumbuh, di situ imannya mati atau masih menjadi benih saja. Kalau nggak bisa merasakan keimanannya yang tumbuh, tumbuh itu keluar, bukan ke dalam, dari dalam keluar.
Dari dalam keluar langsung kepikiran, keharapan kepada apa yang dihadapi. Kok prosesnya di dada tidak ada keyakinan, masih kosong dadanya tapi pikirannya yang beriman, hatinya juga beriman tapi tidak penuh. Hatinya cuma ikhlas, setelah itu pikirannya punya harapan. Nah, di dadanya tidak tumbuh keyakinan, berarti di situ patah dada. Keyakinannya di dada patah namanya. Yang tumbuh pikirannya sama keikhlasan hatinya saja. Tumbuhnya iman dari dalam keluar. Jangan lupa. Jangan biasakan memasukkan iman ke dalam. Sudah waktunya dari dalam keluar. Rasakan ikhlasmu itu untuk hidup ke depan tuh. Dadamu itu ada rasa percaya. Longgar apa enggak? Kalau belum ada rasa percaya, pikiranmu tetapi percaya, tenangkan dulu sejenak. Nanti dadamu akan meluas. Sehingga Allah akan memberikan kamu keyakinan. Yang namanya tumbuh dari dalam keluar. Kalau menanam dari luar ke dalam. Nah, sehari-hari jangan membawa iman dari luar ke dalam. Mengerjakan sesuatu nanti Allah yang memberikan hasil. Tapi itu dari luar ke dalam, mengerjakan sesuatu karena Allah, setelah itu nanti Allah yang memberikan hasil. Bukan begitu. Iman itu bukan dari luar ke dalam. Cepat diganti prinsip yang seperti itu. Tapi dari dalam ikhlas mempercayai keluar untuk mengerjakan sesuatu. Dari dalam itu ada percaya kepada Tuhan, keluarnya bentuknya keyakinan, harapan. Kalau keluarnya nggak terasa, berarti nggak tumbuh, meloncat di pikiran nanti. Dari hatimu yang ikhlas, jadi ikhlas tuh biasa-biasa seperti ini, seperti yang kemarin. Ikhlas tuh biasa-biasa, setelah itu tahu dari dalam terus naik keluar, oh percayanya seberapa lah, seperti itu. Kalau percayanya ke depan melakukan sesuatu, prosesnya dari hatimu keluar dadamu itu rasanya ada keyakinan, rasanya ada bobot, percayanya, barulah apa yang kamu kerjakan tidak akan bisa celaka, nggak bisa rugi. Iman itu dari dalam keluar, bukan dari apa yang kau lakukan kau jadikan untuk alat iman, tapi dari imanmu ke dalam untuk keluar dari Tuhan untuk dunia, dari Tuhanmu untuk takdirmu, dari yang kau percaya untuk kau lakukan takdir yang diberikan. Dari dalam keluar iman. Kalau
Yang masih belum ditanam, menanamnya dari luar ke dalam. Kalau menanam dari luar ke dalam menjadi ketetapan. Kalau imannya tumbuh dari ketetapanmu keluar menjadi keyakinan. Kalau imanmu tumbuh dari dalam yang kamu menetapkan siapa Tuhanmu keluar menjadi keyakinanmu. Nah, proses menjadi keyakinanmu dari dalam yang kamu percaya itu tumbuh ke atas dadamu punya bobot. Setelah itu melihat dunia itu yakin, kerjakannya dengan keyakinan. Setelah itu ada harapan nanti Tuhan, tapi ada bobotnya. Bukan otakmu yang punya bobot kok kejelungup, tapi dadamu itu terisi. Bukan hati, tapi dada. Hati itu di keikhlasanmu. Dadamu rasanya naik, terus punya keyakinan ke depan, tahu siapa yang kamu harapkan menyempurnakan apa yang kau lakukan, yang memberikan kenyataan dari harapan-harapan. Imanmu itu dari dalam yang menjadi ketetapan keluar jadi keyakinan. Jangan patah langsung di otak. Rasakan dadamu itu ada percaya. Setelah itu kerjakan sesuatu dengan yakin. Ditanam keikhlasanmu untuk memberikan kepercayaan. Setelah itu hidup ke depan dengan kepercayaanmu. Setelah hidup ke depan, gambaran percayamu menghadapi takdir yang diberikan Tuhan dengan keyakinan dari dalam keluar. Kalau dari dalam keluar, kamu terlepas dari bicara sendiri dengan hatimu. Kalau kamu bicara dengan hatimu, kamu sangkakan maksud Tuhan, itu nanti kamu terjebak dengan kata-kata bukan dari Tuhan, tapi dari dirimu sendiri. Kau sangkakan dari Tuhan. Tuhan itu nggak pernah bicara. Tuhan tuh nggak pernah bicara. Semua nabi ya nggak pernah mendengar suara Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diajak bicara, bukan karena bisu. Tuhan itu komunikasinya dengan apa? Kamu yang memberi kepercayaan. Kalau sudah sempurna, Tuhanmu menerima kepercayaanmu. Setelah itu di hatimu ada harapan. Jadi bukan bicara sendiri di hati. Seperti itu orang halu namanya. Tuhan itu bicara dengan keimanan.
Jadi bicaramu dengan Tuhan memberikan kepercayaan, namanya kamu bicara dengan keimananmu. Nah, keikhlasanmu memberi kepercayaan itu, kamu bicara dengan Tuhanmu memberikan kepercayaan sampai longgar, ikhlas menjadi ketetapanmu. Jadi Tuhan itu nggak bicara, nanti dikira Tuhan bicara. Makanya bahasanya itu Tuhan lagi duduk di ars. Tuhan lagi apa? Duduk di ars. Bicara apa Tuhan? Tuhan tidak pernah bicara. Duduk di ars itu. Tuhan tuh menempati baitullahnya. Nah, siapa yang mendekat ke baitullah dengan membawa percaya, yang dibawa apa? Mendekat saja tanpa memberikan percaya. Tuhan nggak mau bicara. Tuhan diam, kamu pergi dari baitullah, dibiarkan aja. Tuh, kok gak digandoli sama Tuhan? Tuhan tuh nggak pernah melarang kamu untuk memberikan percaya kepada siapapun. Kamu punya kebebasan. Jadi Allah itu bicaranya dengan apa? Kita bicara dengan Allah dengan cara memberi kepercayaan. Seperti Muhammad itu bicaranya dengan Allah dengan apa? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikro wa rabbukal akram. Lah terangnya bahwa Tuhan itu yang layak untuk dimuliakan. Setelah mengetahui yang memelihara itu adalah yang menciptakan dari segumpal darah. Setelah mengetahui, memuji, setelah memuji, melihat jalan cerita hidupnya yang memperjalankan ya itu. Setelah itu barulah kedepannya diberilah kepercayaan. Nah itu memberi kepercayaan bahwa yang mendidik adalah penciptanya. Alamal insana malam ya alam. Tuhan bicara dengan apa? Dengan kepercayaannya Rasulullah diadu dengan ketidakpercayaannya lebih kuat, ikhlasnya memberi kepercayaan. Lah iman itu tumbuh keluar. Jadi proses berpikirnya di Gua Hiro itu menemukan siapa yang memelihara dia. Yang memelihara dia adalah penciptanya. Yang menciptakan dari segumpal darah menjadi manusia. Setelah itu memuji, oh ini ternyata yang layak dimuliakan. Di situ ada klub. Setelah itu yang memperjalankan saya dari nol sampai saat ini, nah mengetahui. Setelah itu kedepannya ada yang mendidik saya lah, tumbuh percayanya itu loh, keluar asalnya pengetahuan. Setelah itu ada klub yang layak dimuliakan. Setelah itu menjadi harapan ke depan siapa yang mendidik saya, oh pencipta saya. Tuhan bicara dengan apa?
dengan keimananmu yang kamu berikan. Jangan bicara aja dengan Tuhan tapi imanmu enggak. Tuhan nggak bisa didekati. Dengan apa? Dengan ikhlas. Tanpa percaya itu nggak bisa. Ikhlas tempatnya. Tapi kalau prosesnya yang kamu bekalmu, yang kamu bawa, ikhlas kepada Tuhan bukan bukan percayanya. Kamu dekat, ya jauh dibiarkan aja. Tuhan gak reken. Tuhan boten boten gateke panjenengan. Lah panjenengan goblok, moro nyidek-nyidek gak omong apa-apa, gak ngekekne percaya. Kamu hanya mendapatkan apa ketika ikhlas? Ketenangan saja. Ketika waktu hidup menjalani kehidupan hilang, nggak tenang lagi. Kenapa? Bekalmu mendekat itu bukan iman. Ono lelur, maksudku supaya imanmu itu tumbuh keluar. Kalau sekarang saya ajak komunikasi seperti ini, kalian bisa nyampe. Kenapa? Karena kalian telah disucikan. Jadi jiwamu yang menerima itu bisa punya gambaran ketika saya bicara. Namanya nyambung. Kalau sebelum munas nggak nyampe kalau saya ajak bicara. Bingung. Karena ibarat melihat lembaran kain, itu dari benangnya. Kok turut kayak apa ya bingung, muser-muser. Nah, kamu melihat kain dari benangnya, terus kamu turut semua, ya nggak mampu kamu menggambarkan bahwa itu kain 1 meter persegi. Nah, benangnya mbok turut muser-muser kok ngene, kok muser nih, kok muser nih, gak iso nyawang gambaran. Kan nggak bisa kalau belum disucikan, diluaskan dadanya, dihidupkan semangatnya, dihidupkan jiwanya, imannya utuh, apa dari ikhlas hidup suci longgar jiwa ragamu jadi hidup. Nah itu wadahnya, membuat wadah. Setelah itu diajak komunikasi, kamu bisa melihat gambaran, oh benangnya modelnya ini semrawut tapi kota. Oh tiba-tiba ditenun bulat-bulat ini. Nah seperti itu. Jadi kalau hanya melihat keimanan dari pengibaratan seperti menelusuri benang, kamu gak akan bisa melihat baju, kamu gak bisa melihat kain bentuknya apa, bingung. Gak bisa melihat luasnya kain, yang kamu lihat panjangnya benang. Ilmu sepotong disampaikan, ilmu sepotong itu seperti benang, ada benang merahnya. Setelah tertata, terajut, pengetahuan itu dirajut, jadilah gambaran bahwa kamu itu orang yang mempunyai percaya. Siapa yang kamu percaya? Maha kuasa.
maha suci, layak untuk dipuja. Setelah itu tumbuhlah harapanmu yang mendidik kamu ke depannya, yaitu yang kamu puji itu. Jadi tumbuhnya imanmu dari dalam keluar, bukan dari luar kamu ke dalam. Itu menanam. Saya ulang-ulang terus biar jelas. Ini bisa diterima apa yang saya sampaikan. Bagus. Oke, Gus. Jelas, Gus. Bisa. Iya Pak Sukar ngono ku. Wes, ya bener ngono ya. Ya, Gus. Cocok. Oke. Biar nggak menelusuri keimanan tuh dari pengetahuan, tapi dari gambaran. Kamu bisa menggambarkan dirimu itu mengetahui penciptamu, setelah itu memberi percaya penciptamu itu yang memeliharamu. Setelah itu kamu memuji penciptamu. Setelah itu kamu mengetahui perjalanan hidupmu itu memang diperjalankan. Yang menulis jalan cerita hidup seperti itu penciptamu. Setelah itu kamu bisa punya gambar ke depannya itu yang mendidik kamu itu. Jadi punya gambaran. Nah, kalau kalian nggak punya gambaran hidupmu ke depan, mulai dari A sampai Z cuma 5 ayat itu loh. Itu gambaran kehidupan ke depan yang mendidik kamu. Nah, kalau hanya ayat perkata pengetahuan kamu telusuri aja kamu bingung lagi nanti. Kamu ingat yang menciptakanmu, setelah itu ikhlas, percaya pada penciptamu yang melihara, setelah itu ikhlas saja. Untuk tumbuh hidup nggak bisa menelusuri, ikhlas saja nggak bisa hidup. Jangan ditelusuri, tapi gambarkan dirimu itu sudah mengetahui penciptamu, percaya penciptamu itu yang memeliharamu. Setelah itu kamu memuji, oh iya layak, saya percaya pada pencipta saya. Maha suci. Jadi kamu memuliakan pencipta. Ya urutlah. Tidak akan pernah ditolong oleh penciptanya kalau orang hanya mempunyai ikhlas saja dekat dengan Tuhan. Setelah itu percayanya tidak dipupuk menjadi keyakinan. Tidak akan pernah diberi kekuasaan oleh Tuhan kalau bisanya hanya berserah diri ikhlas kepada Tuhan. Yang diberi kepercayaan oleh Tuhan orang yang hidup percayanya ke depan. Kalau orang ikhlas dari dulu kalian sering menemukan orang yang bahkan kalian sendiri bisa di hati itu rasanya ikhlas, berserah diri, percaya dengan Tuhan bisa. Tapi percayamu itu tidak kamu tumbuhkan, hanya kamu ikhlaskan.
Lah, yang tumbuh apa untuk menjalani kehidupan keakuan? Ono lulur maksudku ben paham kabeh duwe gambaran, punya gambaran. Kalian punya gambaran. Gambaran apa yang saya percaya memeliharaku adalah penciptaku. Ke depan memeliharaku siapa penciptaku. Jadi ternak itu bisa punya gambar. Setelah itu yang saya diciptakan dari segumpal darah. Setelah itu, oh maha mulia, patut saya muliakan cipta saya ini. Setelah itu, saya diperjalankan dari awal sampai saat ini. Oh, ada yang memperjalankan. Kedepannya siapa yang akan mendidik saya? Alamal insana malam ya'lam. Yang saya percaya itu akan memberikan takdir, mendidik saya dalam setiap takdir. Jadi imannya mulai tumbuh dari dalam keluar. Setelah bisa keluar, ya ayuhal mudatsir kum fa'andir warobbaka fakabir. Menyampaikan, sudah punya gambaran, ada yang mendidikmu, dan kamu nggak cacat, kamu menyampaikan utuhnya itu loh. Untuk tumbuh, jadi punya gambaran bahwa hidup saya ke depan utuh, ada yang mendidik saya, ada yang memelihara saya, ada yang menyelamatkan saya. Setelah tumbuh bahwa yang kamu percaya maha kuasa, di situ dadamu punya keyakinan. Itulah tumbuhan iman. Pasti berbuah kalau sudah tumbuh. Kalau tumbuhannya belum ada buahnya, namanya buah ara. Buah ara itu buahnya penuh duri, omong nyokrok-nyokrok. Nah, itu tempat berlindung orang-orang Yahudi di akhir zaman. Buahnya keimananmu jadi kelakuan. Punya gambaran. Kalau nggak punya gambaran gimana? Menelusuri dari pengetahuan aja seperti menelusuri benang untuk bisa melihat utuhnya rangkaian benang menjadi kain. Itu tidak mungkin. Menelusuri pengetahuan itu untuk mengetahui Tuhanmu dan bisa tumbuh, itu menelusuri benang untuk melihat kain, untuk melihat gambaran hidupmu nggak mampu kalau dari pengetahuan. Tapi dari mana? Dari penggambaran dulu. Kamu pengen melihat gambaranmu, kamu pengen melihat kain, setelah itu tahu terdiri dari benang-benang yang dirajut. Jadi kamu pengen melihat dirimu, lihatlah dirimu sendiri. Punya gambaran dirimu ke depan. Kalau kamu nggak pengen melihat kain, melihatmu benang, kamu telusuri nggak tahu bentuknya, nanti kamu tidak bisa melihat kain. Kalau kamu menelusuri dari pengetahuan untuk melihat dirimu selamat atau tidak, nggak punya gambaran, nggak tahu utuhnya imanmu,
punya gambaran dirimu sendiri. Oh jelas gambarannya ke depan, terus menelusuri di hati. Tapi punya gambaran dulu, kamu punya gambaran bagaimana utuhnya keimanan itu bagaimana. Dari menelusuri itu punya gambaran utuhnya diri. Namanya Rasulullah menemukan jati dirinya untuk menjalani hidup. Kamu menemukan jati dirimu untuk menjalani hidup. Kamu punya gambaran keselamatan, pemeliharaan hidupmu sampai mati. Jadi punya gambaran kejelasan yang utama jelas selamat. Karena ada yang memelihara. Setelah itu kamu jelas maha kuasanya, maha sucinya yang bisa menyucikan diri. Tempat memuji. Setelah itu kamu ke depannya ada yang mendidik. Punya gambaran itu loh penting. Gambaran, ya gambaran, ojo ilmu. Saya nggak pernah menyuruh menghafal, tapi saya bicara, jangan nanti tahu gambarannya dirimu. Gambaran jamaah tahu ke depannya udah saya sampaikan. Lah tinggal gambaran dirimu. Kamu mampu melihat, menggambarkan dirimu itu sebagai orang yang iman atau tidak iman, di situ jelas. Ini paham ya? Bisa paham, diterima? Paham Gus, bisa. Paham Gus. Jelas. Pokoknya tak bulan Valenti ini Pak Sekar ben jelas kok tidak. Ketika diajak berjalan ke depan tuh nanti jelas. Kalau saya ulang-ulang kalau saya ulang-ulang terus nanti gambaran berjalan ke depan tuh enak. Nah kalau diajak berjalan ke depan bersama-sama nggak tahu dirinya, iman sudah, ikhlas sudah, jujur sudah, semangat sudah, persaudaraan sudah, nggak tahu dirinya nanti gimana. Nggak tahu dirimu, tahu imanmu, bingung kamu. Tahu dirimu, tahu imanmu. Oh dirimu tuh hidup di dunia. Punya gambaran, oh saya seperti ini yang saya percaya ini. Jelas gitu loh gambarannya. Saya ulang-ulang terus biar jelas, biar punya jati diri. Biar nggak menelusuri benang untuk melihat kain. Menelusuri benang untuk melihat kain itu mustahil. Menelusuri pengetahuan untuk melihat keimananmu itu mustahil. Kalau menelusuri benang, niatmu untuk melihat kain, baru nanti terlihat rajutan benangnya. Kalau menelusuri pengetahuan untuk melihat dirimu, keselamatanmu, keimananmu, jelas jati dirimu. Sehingga pengetahuan itu kamu telusuri, kamu bisa semakin terang siapa diri. Golongannya orang yang dipercaya oleh penciptanya dan bisa mendekat dan diberi kepercayaan untuk menjalani hidup membawa risalah. Itulah jati diri. Pokoknya dieling-eling. Nek pengen roh kain, kalau pengen tahu kain, jangan dari benangnya,
menelusuri benang. Kalau pengen tahu dirimu, jangan menelusuri dari pengetahuan, tapi gambarkan dirimu dulu. Setelah itu telusuri pengetahuannya. Nanti pengetahuan menempel semua. Kamu bisa melihat rajutan dari pengetahuanmu. Akhirnya kamu bisa melihat dirimu itu ternyata orang yang memang percaya oleh pencipta. Lihat dirimu, gambarkan dirimu, setelah itu telusuri pengetahuan. Lihat gambaran kainnya, setelah itu telusuri benangnya, kamu bisa melihat rajutannya. Iki nyandak wegak iki tak jawab. Nyandak wegak. Soalnya kadang kala enek sing cerdas-cerdas ya nyandak, tapi gak cerdas kebulet-bulet bola ya. Nyandak, Gus. Ini. Paham, Gus. Kita kabar. Nyandak, Gus. Oh, Pak Sukar gue wong Madura tek ono nyandak wegak itu. Nyandak, Gus. Nyandak ya. Ya, Paham, Gus. Mikir sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Cek bulat, Gus. Wes ki lho. Kebulet sarung. Nek ndelok teko bolahe kok enek bola dadi odote, dadi udo, sarung ilang. Kebulet-bulet. Nyantol. Diulang, Gus, tesih bulat. Tasih bulet. Kebuntel sual. Nggih, Gus. Gus. Masuk, Gus, masuk. Ya. Oh, saya yakin kalian nggak ada yang nggak paham karena kemarin udah suci. Jadi untuk diisi pengetahuan enak. Yang tidak masuk harus mandi, Gus. Nggak mandi mungkin, Gus. Ya. Kalau pengen melihat sarungmu jangan ditarik benangnya, nanti telanjang. Udah. Kamu telusuri benangnya nanti telanjang hilang sarungnya. Biar kalau nggak mandi. Kalau pengen melihat dirimu jangan dari mencari pengetahuanmu, mengingat pengetahuan, tapi ingat dirimu, gambaranmu itu ke depan bagaimana. Kalau kamu bisa melihat gambaran dirimu, idealnya kamu selamat ada. Nah, baru pengetahuan kamu telusuri, kamu melihat dirimu dulu, setelah itu rajut pengetahuannya. Jangan melihat pengetahuannya saja, terus nanti kamu telanjang. Seperti kamu pengen melihat sarung yang kamu pakai, kamu tarik benangnya. Kamu nggak akan melihat sarungmu, tapi lama-lama hilang sarung. Karena Isine opo? Iku anjene kudu slulup dhisik, Gus. Nek gak slulup gak iso. Angel, Gus. Masa ngono Cak Tulus? Iya, serius. Jenengan itu jamaah itu harus slulup dhisik. Kudu iso bedakno dhisik lah gak iso nangkep ngendikan jenengan. Nek itu gak iso. Angel, Gus.
Berarti itu nanti setiap jamaah yang masuk berarti ada kewajiban untuk seluruh biar pengetahuannya bisa terbelah. Ono jak tulus. Ya kuwi kok Pak Sutar kuwi tugase. Ngelulup wong kuwi sing seluruh. Yo iya. Ora gagal golek peceren sing jower wae kan. Kalau pengen melihat dirimu, gambarkan dirimu. Kalau melihat kain, gambarkan kainnya. Setelah itu telusuri benangnya. Kalau pengen melihat dirimu, gambarkan diri ke depan. Besok, lusa ke depan sampai mati. Setelah itu gambarkan dirimu, telusuri pengetahuanmu. Kamu akan melihat dirimu siapa. Loh, itu jelas. Itu namanya kamu sudah tahu jati dirimu. Jangan lupa, kalau pengen tahu dirimu, lihat dirimu, gambarkan dirimu ke depan. Setelah itu telusuri pengetahuanmu, kamu akan melihat dirimu utuh. Kalau pengen tahu, pengen lihat sarungnya Mbak Munji, lihat sarungnya. Setelah itu lihat, telusuri benangnya, kamu akan melihat sarung. Kalau pengen melihat sarung, kamu langsung menelusuri benang, nanti hilang sarungnya. Tinggal paham ibarat seperti ini, jelas ya? Jelas, Gus. Jadi kalau pengen melihat dirimu, kalau pengen melihat sarungnya Abang Munji, ya lihat sarungnya dulu, setelah itu telusuri benangnya. Lihat sarungnya dulu. Kalau pengen melihat dirimu, lihat dirimu dulu. Setelah itu telusuri pengetahuanmu. Lihat dirimu dulu kalau pengen tahu dirimu. Lihat dirimu ke depan. Terus telusuri pengetahuan. Baru kamu tahu siapa sejatinya diri. Hamba Tuhan. Loh, gamblang toh. Ojo ditarik benangnya, kelihatan isinya mulai ya Abang Munji. Pengen melihat sarungnya Abang Munji atau benangnya terus nanti hilang. Wah, ngeri. Ngeri. Bisa ketawa semua nih. Abah Muji angel loh kayak. Nah, pengen melihat sarung kok ditarik benangnya. Loh, ini sarungku kenapa? Yang mana sarungku dibutuh warik terus? Ya nanti tinggal benangnya yang dilihat sama isinya. Hilang sarungnya. Seperti itu gambarannya. Kalau melihat dirimu jangan melihat pengetahuan. Tapi lihat dirimu dulu ke depannya. Setelah itu telusuri pengetahuannya. Kalau pengen melihat sarung, lihat dulu sarungnya. Setelah itu telusuri benangnya. Kamu akan tahu ya sesungguhnya ternyata sarung itu sama dengan benang yang dirajut padat. Yang tidak mungkin diukur kerapatannya. Yang tidak mungkin dilihat berapa lipat rajutannya. Setelah itu kamu bisa mengetahui. Tidak mungkin pengetahuanmu itu habis karena kamu sudah bisa melihat dirimu sebagai orang yang sudah dijadikan pilihan Tuhan. Gampang telur. Tapi walaupun seperti ini, kalau katanya Cak Tulus, kalau nggak selulup, kalau nggak masuk ke air dulu nggak paham, katanya Cak Tulus. Lah memang iya Gus. Tahunya diri itu setelah kita kecemplung nggak ambekan das Gus. Iya, baru pengetahuannya hidup. Ya wes, aku nambahi gitu aja ya, Pak Ketua. Siap, Gus, siap. Oke, itu nanti biar jelas
Abah suruh memotong itu yang bagian. Kalau pengen melihat dirimu, gambarkan dirimu ke depan itu bagaimana, telusuri ke pengetahuan. Lihat dirimu, telusuri pengetahuan, baru kamu melihat jadi diri. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.